Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan dari kelas 12 Tekar 1. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Petisi Sutarjo. Latar belakang. Tercetusnya Petisi Sutarjo didasari oleh rasa ketidakpuasan rakyat akan kebijakan pemerintah yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal Tedjong. Sutarjo kemudian mengusulkan petisinya pada 15 Juli 1936 kepada pemerintah, Ratu Wilhelmina, serta Staten General atau parlemen di Belanda. Petisi ini juga ditandatangani oleh I.J. Kasimo, GSSJ, Ratulangi, Datu Tumenggung, dan Kokwat Tiong. Isi petisi Sutarjo adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda di mana para anggotanya memiliki hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia sebuah pemerintahan yang berdiri dari dalam batas pasal 1 UUD Belanda. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kerajaan Belanda meliputi wilayah Belanda, Hindia Belanda, Suriname, dan Curaçao. Pelaksanaannya akan dilakukan berangsur-angsur dalam waktu 10 tahun sembari menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Sutarjo juga beranggapan penting untuk memiliki hubungan baik antara Indonesia dengan Belanda. Agar hubungan keduanya berhasil, maka perlu dilakukan perubahan dalam bentuk dan susunan pemerintahan Indonesia. Adapun perubahan-perubahan yang dimaksud adalah 1. Pulau Jawa dijadikan satu provinsi. 2. Sifat dualisme dalam pemerintahan dihapus. 3. Gubernur Jenderal diangkat oleh raja dan mempunyai hak kekebalan. 4. Direktur departemen mempunyai tanggung jawab. 5. Volksraad dijadikan sebagai parlemen yang sesungguhnya. Dan yang keenam, penduduk Indonesia adalah orang-orang yang berasal dari Indonesia. Kemudian ada reaksi. Usul dari petisi ini kemudian mendapat reaksi baik dari pihak Indonesia maupun Belanda. Setelah banyak melewati pro dan kontra, pada tanggal 17 September 1936 petisi Sutarjo diterima untuk dibicarakan kembali dalam sidang khusus. Sidang khusus berlangsung hingga 29 September 1936. Usai persidangan, diadakan pemungutan suara. Petisi Sutarjo disetujui oleh Volksraad atau Dewan Rakyat dengan perbandingan 26 suara setuju dan 20 menolak. Kemudian tanggal 1 Oktober 1936, petisi yang telah menjadi petisi Volksraad ini dikirim kepada Ratu, Staten General, dan Menteri Koloni di Belanda. Sementara sedang menunggu keputusan diterima atau tidak, pada persidangan Volksraad Juli 1937, Sutarjo memberi usulan baru tentang rencana Indonesia berdiri sendiri. Petisi ditolak. Setelah berunding cukup lama, dalam persidangan Volksraad pada Juli 1938, Gubernur Jenderal Tadjong telah menganggap bahwa petisi ini lebih baik ditolak. Alasannya karena petisi ini memiliki isi yang kurang jelas, mengingat juga bahwa belum dapat dipastikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk itu, Gubernur Jenderal Tadjong menyarankan bahwa petisi ini harus ditolak. Akhirnya melalui keputusan Kerajaan Belanda nomor 40 tanggal 14 November 1938, petisi Sutarjo ditolak oleh Ratu Wilhelmina. Alasan penolakannya antara lain bahwa bangsa Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawab pemerintah diri sendiri. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.